nyobain lip gloss dengan SPF tertinggi yang gue punya. Ini sampai SPF 29 PA++++, guys. Lagi-lagi nih dari brand kesayangan gue, Materasan. Jadi mari kita bikin pros and cons-nya ya. First impression, gue suka sama pemilihan aplikatornya yang chunky gede gitu, dan wanginya yang enak banget kayak wangi Yupi kesukaan gue, jadi minta dimakan dia. Terus kalau nggak sengaja kejilat, ini tuh rasanya manis gitu guys, cuman nggak boleh dimakan ya. Ini shades pertama yang gue cobain adalah shades yang warna pink. Jadi mereka ngeluarin 3 shades dan salah satunya adalah shades pink ini. Ternyata warna pinknya cantik banget loh, kayak bikin wajah gue kelihatan lebih seger, karena ini juga masuknya ke warm pink sih, jadi masuk ke undertone gue memang. Gue sempat mikir bahwa ini tuh bakal jadi lip gloss yang agak berat melihat ini tuh lip gloss plus SPF yang cukup tinggi. Tapi ternyata pas gue coba dia nggak berat loh guys, ya kayak pakai lip gloss biasa aja gitu, tapi bedanya ini ada proteksi SPF-nya. Nah next ini yang gue cobain adalah shades mauve. Dia tuh warnanya kayak slightly lebih cool dibandingkan yang warna pink tadi karena ada keunguannya juga. Tapi gue suka banget, ini one of my favorite pick for daily use sih. Anyway, selain dia nggak berat, dia juga nggak sticky loh di bibir. Oke banget formulanya. Terakhir ini adalah shades nude. Jadi ini warnanya agak-agak ke peachy gitu. Nih dia buat referensi kalian, siapa tahu kalian tertarik gue swatch di tangan kali ya. Paling konsnya cuma satu sih guys. Gue ngerasa karena dia memang ringan kan, terus teksturnya juga nggak terlalu tebel dan agak cair. Jadi dia agak suka masuk ke dalam mulut gitu pas freshly apply. Jadi kalian harus hati-hati di bagian gigi kalian sih. Tapi tenang, kalau udah ngeset dia nggak runny kok guys, bakalan bagus banget di bibir. Terus karena dia warnanya udah cukup keluar, jadi nggak perlu pakai layer lipstick lagi, langsung lip gloss ini aja tuh udah bagus sih. Ingat ya guys, bibir juga butuh SPF loh. Dari kayak gini, ada mata panda dan redness, jadi kayak gini, kesamar semuanya tanpa abu-abu. Nah kali ini gue pengen bikin pros and cons produk terbarunya MOP, yaitu skin corrector mereka di kulit gue yang light skin. Mereka ngeluarin 2 warna, tapi gue bakal mulai dari yang warna kuning dulu. Kalau yang warna kuning ini fungsinya untuk nge-neutralize warna kemerahan di kulit guys. Cuman ternyata pas gue coba, dia tuh warna kuningnya cukup vibrant untuk kulit gue yang light to fair skin. Biasanya warna kuning yang gue pakai itu lebih pale dan lebih pastel daripada ini. Mungkin gue saranin kalau kalian punya fair skin kayak gue, bisa sedikit di mix sama concealer, bakal jadi perfect banget. Cuman kalau dari segi formula, gue acungin jempol banget. Dia tuh creamy, gampang di blend, tapi ringan super. Ini bahkan kalau di blend pakai tangan pun gampang banget loh guys. Next yang kedua, gue pengen coba yang warna peach. Sebenarnya ini gue spill dikit kalau ini adalah personal favorite gue yang warna peach. Nah kalau yang warna peach ini tuh memang tugasnya untuk nge-neutralize warna-warna kehitaman, seperti contohnya mata panda gue yang biasanya tuh abu-abu kalau misalnya langsung gue spot pakai concealer ataupun foundation. Tapi karena udah di neutralize sama warna peachnya, nanti pas dipakein complexion tuh jadi bagus banget. Gue juga suka deh sama kedua finish si korektor MOP ini, karena dia tuh kayak ngeset gitu loh guys, dan bener-bener ringan keduanya. Finishnya tuh kayak second skin satin yang ngeset di kulit, jadi dia nggak akan kegeser-geser kalau gue build sama foundation ataupun complexion di atasnya. Emang sih guys, enaknya adalah kalau pakai skin corrector yang tepat dengan jumlah yang tepat juga, kita nggak perlu lagi pakai complexion yang terlalu tebel, tapi imperfection warna di kulit tuh udah bisa kesamar, dan pastinya jadi nggak abu-abu nanti pas di cover. Masih cukup jarang sih lokal brand yang ngeluarin skin corrector yang bagus, kayak dari formulanya kerasa ringan, blendable, tapi nggak kerasa kering dan patchy. Paling saran dari gue adalah please tambahin lagi warna-warna lainnya sih. Ternyata tuh masih banyak loh guys yang salah pakai facial cleanser, jadi bersihinnya nggak maksimal. Kesalahan pertama adalah siapa yang masih bikin busa air kayak gini nih, soapy water gini dari facial cleanser kalian. Itu salah guys, ini gue ajarin bikin busa yang benar. Oke, step pertama, kalian bisa ambil favorite facial cleanser kalian apa aja yang sesuai dengan jenis kulit. Gue pakai dari CeraVe, dan pas banget kemarin tuh gue dikirimin PR package dia yang lucu banget. Jadi kayak ada baju-bajunya gini. Cuman pastinya gue tuh pakai dia bukan cuman karena PR package yang lucu, tapi karena emang beneran gue tuh udah setahun terakhir pakai si CeraVe juga. Sesimpel karena gue suka aja sih sama formula dan finishnya. Mereka tuh punya 2 jenis hydrating cleanser, ada yang untuk dry skin dan juga untuk oily skin. Cuman gue pribadi itu paling suka pakai yang untuk normal to dry skin karena kulit gue memang kering. Oke, jadi cara bikin busa yang benar adalah kalian taruh ke telapak tangan facial cleanser kalian, tambahin air tapi nggak usah kebanyakan, dan biarin hangat ya tangan kalian, bikin si facial cleansernya tuh bener-bener ke emulsify dengan baik. Nah kalau udah jadi foam yang bentuknya thick kayak gini, baru deh kalian bisa aplikasiin ke wajah kalian. Nah untuk maksimalin bersihnya, kalian bisa pijat-pijat gentle aja pakai 3 jari di bagian-bagian setelah hidung, bawah mata, dan bagian yang sering kelupaan yaitu hairline. Makanya biasain cuci muka itu dijadiin step terakhir setelah pakai shampoo maupun gosok gigi. Jadi residunya semua keangkat. Kalau udah tinggal bilas bersih deh pakai air. Gue pribadi suka banget sama finish si hydrating cleansernya CeraVe yang untuk dry skin, karena dia tuh kayak nggak licin-licin tapi kerasa bersih tapi nggak stripping. Dia tuh kayak apa ya,
beneran ngejaga skin barrier jadi nggak rusak dan nggak kering, tapi kerasa bersih juga dan lembab juga gitu. Terus gampang lagi dibilasnya. Mungkin emang beda kali ya kalau rekomendasinya dermatologist. Kalau kalian lagi masa pencarian cleanser yang bersih tapi juga nggak stripping, aman buat kulit sensitif sampai eksim, coba deh ganti cleanser kalian ke CeraVe guys. Gue tuh masih mencari sebenarnya tone up sunscreen lokal yang hasilnya tuh nggak lebay dan nggak abu, terus bisa juga dijadiin primer makeup. Dan akhirnya gue cobain satu tone up sunscreen dari Wardah yang dapat review cukup bagus dari banyak reviewer, yang dimana warna sunscreennya tuh kayak pastel pink gitu, jadi dia mungkin ada color correctingnya. Dan ini adalah tipe hybrid sunscreen, jadi penggabungan antara chemical dan juga physical. First impression, gue juga suka sama aromanya yang soft banget, halus, dan teksturnya yang cukup airy pas gue blend di wajah. Nah, gue sengaja dicobanya agak banyakan supaya bener-bener lihat apakah dia white cast atau susah nggak di blendnya. Turns out untuk kategori hybrid tone up sunscreen ini termasuk yang cepat loh guys ngeblendnya, walaupun tetap butuh waktu ya. Dan untuk urusan white cast gue bisa bilang ini super minim, hampir mendekati nggak ada sih. Nah, tapi satu hal yang paling penting adalah hasil tone up-nya dia tuh nggak lebay dan memang tipis gitu loh. Jadi tuh kayak toning up-nya natural gitu loh guys. Jadi cuma sedikit bikin kulit kerasa lebih cerah dan seger, bukan yang tone up kayak pakai topeng. Nah, katanya ini juga bagus buat dijadiin makeup primer. Jadi gue cobain ini pakai foundation yang biasanya gue pakai. Anyway, ini tanpa gue pakein skin prep apapun ya. Jadi pure cuman pakai sunscreen terus makeup, dan ternyata sangat sesuai dengan klaimnya. Makeup gue yang biasa gue pakai sehari-hari itu nempel dan nggak longsor. Walaupun gue nggak pakai skin prep apapun guys. Ini cuman pakai sunscreennya aja. Gue pribadi lebih rekomendasiin ini buat normal to dry skin sih. Karena dia tuh finishnya lebih kayak healthy glow gitu loh. Ini gue berani sih masukin dia sebagai top local tone up sunscreen versi gue, bagus banget sih.